Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa ini tentunya menarik banget dan wajib banget untuk kalian ikuti karena beasiswa ini merupakan beasiswa pelatihan guru di Jepang tahun 2022 oleh Manbuka Gakusho Full Scholarship. Dan kita langsung aja mulai ke videonya. Oke guys, jadi buat teman-teman semua yang merupakan pengajar, tenaga pengajar seperti guru SD, SMP, SMA maupun SLB juga bisa banget untuk mendaftar beasiswa ini yang merupakan beasiswa dari pemerintahan Jepang melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Manbuka Gakusho atau MAX Jepang. Nah, program Teacher Training 2022 ini merupakan program yang dirancang khusus untuk teman-teman pengajar atau guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk beasiswa pelatihan pengajar ini merupakan beasiswa penuh, jadi jangan khawatir terkait biayanya. Nah, jadi beasiswa pelatihan guru di Jepang ini diselenggarakan selama 1 tahun 6 bulan, termasuk 6 bulan pertama itu belajar bahasa Jepang yang dimulai dari bulan September atau Oktober 2022 hingga Maret 2024 nanti. Nah, nantinya penerima beasiswa itu akan belajar di universitas yang ada di Jepang dan juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana-rencana belajar yang lebih efektif, serta banyak hal lain yang dapat meningkatkan mutu dan juga kemampuan dari para tenaga pengajar atau guru. Oke, nah dalam mendaftar beasiswa pelatihan guru di Jepang ini juga teman-teman nggak harus untuk bisa berbahasa Jepang kok. Jadi bisa banget untuk mendaftar, tapi setidaknya sudah menguasai bahasa Inggris ya. Nah, untuk bahasa yang digunakan saat perkuliahan nanti itu bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris tergantung dari universitas yang teman-teman tuju nanti. Nah, untuk cakupan beasiswa untuk beasiswa pelatihan guru di Jepang itu yang pertama tanggungan biaya kuliah sepenuhnya hingga program selesai. Lalu yang kedua tunjangan hidup senilai 143.000 yen atau sekitar 17-18 juta per bulan. Lalu yang ketiga tiket pesawat pulang pergi PP Indonesia Jepang. Yang keempat bebas pembuatan visa pelajar. Lalu yang kelima tidak ada ikatan dinas juga. Yang keenam tidak ada biaya pendaftaran sama sekali untuk program beasiswa ini alias gratis. Dan cakupan yang terakhir itu beberapa universitas ada yang menyediakan asrama. Nah, biaya asrama ini akan dibayarkan dari tunjangan hidup per bulan yang diberikan. Jadi ada beberapa universitas juga yang tidak menyediakan asrama. Nah, untuk universitas yang tidak menyediakan asrama itu nanti pihak penerima beasiswa dapat mencari apartemen atau tempat tinggal sendiri di Jepang nanti. Untuk persyaratan beasiswa pelatihan guru di Jepang ini, untuk persyaratannya yang pertama itu berusia maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April 2022 nanti atau kelahiran 2 April 1987. Kedua, lulusan minimal D4 atau S1. Ketiga, merupakan guru baik pegawai negeri, swasta, atau honorer yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal baik SD, SMP, SMA, atau sederajat. Untuk bisa juga kalau untuk guru ngajar di SMK, madrasah, dan sebagainya itu bisa. Dan juga untuk guru yang ngajar di SLB juga bisa mendaftar beasiswa ini. Persyaratan keempat, pelamar memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun 0 bulan pada tanggal 1 Oktober 2022 nanti di lembaga pendidikan formal, itu akumulatifnya. Lalu yang kelima, semua bidang pendidikan ditawarkan kecuali PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa daerah, pendidikan agama, dan perhotelan. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani.
Lalu yang ketujuh itu menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang itu harus memiliki kemauan atau bersedia untuk belajar bahasa Jepang. Lalu yang kedelapan, pelamar itu harus segera kembali ke Indonesia dan melanjutkan karirnya sebagai guru setelah program beasiswa pelatihan ini berakhir. Nah, kalau setelah menyelesaikan program beasiswa kalian tidak mengaplikasikan pengalaman kalian sebagai guru, maka pelamar beasiswa itu wajib mengembalikan seluruh tunjangan beasiswa yang diterima selama program. Dan yang terakhir itu bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi atau situasi dan kalian tidak bisa daftar pada beasiswa ini, dan untuk situasi atau kondisi yang bisa kalian lihat sebagai persyaratan, bisa cek di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian untuk dokumen yang dibutuhkan, ini dokumennya itu berupa hard copy. Jadi yang pertama 1 lembar printout email konfirmasi registrasi online yang berisi nomor ujian. Lalu yang kedua 1 rangkap formulir pendaftaran beasiswa pelatihan guru di Jepang 2022. Kalian bisa download formulir pendaftarannya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, formulir pendaftaran ini diisi dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Boleh diketik atau ditulis tangan tapi pakai tinta warna hitam. Nah, kemudian 1 rangkap research plan atau rancangan penelitian yang terdapat pada formulir pendaftaran. Nah, untuk rancangan penelitian ini dibuat dengan minimal 150 kata dalam bahasa Inggris atau minimal 300 karakter dalam bahasa Jepang. Nah, jika tidak cukup pada kolom yang tersedia, bisa ditambahkan pada kertas lampiran. Nah, kemudian 1 lembar pas foto formal berwarna terbaru yang diambil dalam 6 bulan terakhir dengan ukuran 3x4 cm. Untuk latar belakangnya itu bisa biru, merah, atau putih. Untuk pas fotonya itu ditempel pada formulir pendaftaran. Lalu yang ketiga 1 lembar placement preference application form, dan kalian bisa download di sini. Dan kalian harus pilih maksimal 5 universitas yang terdapat dalam course guide of teacher training program, dan kalian bisa cek di sini atau di description box aku. Dan formulir ini harus diisi dalam bahasa Inggris atau Jepang. Boleh diketik atau ditulis tangan dengan pulpen tinta warna hitam. Lalu yang keempat 1 rangkap fotokopi transkrip nilai, dan untuk transkrip nilai ini harus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang dan telah dilegalisasi atau dicap basah asli oleh perguruan tinggi pelamar. Nah, ini untuk catatan aja, jadi jangan melampirkan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia. Untuk legalisasi dan cap basah itu harus asli, nggak boleh scanan. Lalu yang kelima 1 lembar fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Untuk fotokopi ijazah juga harus sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang dan telah dilegalisasi atau dicap basah oleh perguruan tinggi pelamar. Lalu yang keenam 1 lembar surat keterangan di tempat mengajar, dan teman-teman bisa langsung aja klik link ini untuk contoh formatnya. Nah, surat ini berisi penjelasan bahwa teman-teman adalah pengajar yang masih aktif mengajar dan disetujui untuk mengikuti program beasiswa ini. Untuk surat keterangan ini harus dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, surat ini disertai dengan keterangan masa mengajar dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan juga harus dilegalisasi atau dicap basah juga, nggak boleh scan. Nah, ini catatan aja jika masa mengajar kalian lebih dari 5 tahun dan tidak hanya pada 1 sekolah, bisa lampirkan surat keterangan bahwa masa mengajar dari masing-masing sekolah sebelumnya yang dilegalisasi atau dicap basah asli dari sekolah sebelumnya. Jadi dari masing-masing sekolah itu harus minta surat keterangannya juga kalau mengajar di berbagai sekolah, di lebih dari 1. Untuk format suratnya itu bebas atau bisa gunakan contoh yang tersedia. Lalu yang ketujuh itu 1 lembar surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat mengajar sekarang, dan teman-teman bisa langsung aja download formatnya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Untuk surat rekomendasinya ini berisi mengenai pribadi pelamar dan tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang.
Untuk format suratnya sendiri itu bebas selama memenuhi poin-poin dalam contoh surat rekomendasi yang aku lampirkan di link tadi. Dan untuk tanda tangan, surat rekomendasi itu harus asli dan tidak boleh hasil scan juga. Nah, lalu yang ke-8 itu 1 lembar fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing. Untuk bahasa asingnya itu bisa TOEFL, IELTS, TOEIC, atau JLPT dan sejenisnya yang masih aktif. Untuk sertifikat TOEFL atau TOEIC merupakan terbitan dari ITS atau TOEFL Like and TOEFL Prediction, itu tidak dapat digunakan, gengs. Nah, untuk sertifikat IELTS itu merupakan harus terbitan dari Universitas Cambridge, British Council, IALF, dan IDP Education. Nah, sedangkan untuk NAT test or G test itu tidak bisa digunakan. Jadi kalian juga harus sertakan lembar skor dan boleh melampirkan lebih dari 1 jenis sertifikat. Nah, sekarang untuk catatan aja. Jadi untuk dokumen yang dibuat itu harus di kertas A4, nggak boleh kertas lain. Untuk dokumennya itu jangan dijilid, jangan dilubangi, dan jangan di staples, cukup diklip saja. Untuk dokumennya itu diisi dan urutin sesuai urutan. Nah, catatan aja apabila dokumen-dokumennya itu masih dalam bahasa Indonesia, kalian wajib banget untuk terjemahin ke dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jepang. Dan kalian juga bisa minta kepada institusi tempat dokumen tersebut diterbitkan untuk menerbitkannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu kalau institusi itu tidak bisa mengeluarkan ijazah atau transkrip nilai dalam bahasa Inggris, silahkan kalian bisa minta kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan dokumen di lingkungan kampus, atau kalian juga bisa menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Apabila selama masa pandemi itu kalian kesulitan mendapatkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi atau dicap basah dari perguruan tinggi, kalian boleh mengirimkan hasil fotokopi yang biasa hanya untuk seleksi dokumen aja. Sorry guys, banyak banget noise-nya. Sorry kalau berisik. Dan nantinya setelah kalian dinyatakan lolos seleksi atau primary screening, ada kemungkinan nanti kalian akan diminta mengirimkan kembali fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi atau yang dicap basah asli kepada kedutaan besar nantinya. Dan catatan juga, tidak perlu melampirkan dokumen lain yang tidak diminta seperti penghargaan atau sejenisnya. Jadi kalian hanya perlu melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Kemudian dokumen yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang tidak akan diterima. Nah, untuk pendaftaran beasiswa pelatihan guru di Jepang ini, bisa langsung aja klik link ini untuk pendaftarannya, lalu klik tulisan Teacher Training 2021, dan setelah melakukan pendaftaran kalian akan mendapatkan email konfirmasi, dan kalian harus cetak atau print out email itu dalam ukuran A4 dan juga potret ya guys ya. Dan kalian juga harap mengingat nomor ujian yang diterima melalui email kalian. Nah, kemudian kalian harus lengkapi seluruh dokumen yang udah aku sebutkan tadi dan harus sesuai urutannya, dan dimasukkan ke dalam satu amplop besar dan tuliskan kode Teacher Training 2022 pada bagian kanan atas amplop, dan kalian langsung kirimkan atau serahkan langsung pada bagian informasi dan kebudayaan atau pendidikan Kedutaan Besar Jepang di Jalan MH Tamrin nomor 24 Jakarta 10350. Nah, untuk pihak kedutaan sendiri itu tidak menerima dokumen yang dikirimkan melalui jasa pengiriman ojek online. Dan untuk berkas dokumennya juga harus sudah tiba di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta itu paling lambat 13 Januari 2022. Untuk timeline pendaftaran dan seleksi beasiswanya sendiri itu, pertama itu pendaftarannya sampai dengan tanggal 13 Januari. Untuk pengumuman hasil seleksi dokumen di 18 Januari.
di 28 Januari. Kemudian yang ketiga untuk primary screening yang berisi ujian tulis dan wawancara itu di 2022 yang diadakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, kemudian Denpasar dan Makassar. Lalu untuk pengumuman primary screening itu di awal Maret 2022. Kemudian lanjut ke secondary screening di Maret 2022 juga. Dan untuk pengumuman hasil akhirnya itu di bulan Juli 2022. Dan untuk berangkat ke Jepangnya sendiri di tanggal September atau Oktober 2022. Oke guys, jadi kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih pengen tanya-tanya mengenai beasiswa ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak ini dan segala informasi yang aku bagiin ke kalian aku dapatkan dari sumber website resminya di website ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan buat kalian semangat, semoga lolos beasiswanya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.